jumlah 2 item, gitu ya. Kemudian jumlah jenis dan jumlah itemnya dalam luah potensi alam itu harus sama antara luah 1 dan luah 2. Jadi orang yang membeli mendapatkan hak yang sama, gitu ya istilahnya. Nah, kemudian untuk yang kerajinan tangan itu hanya ada tersedia satu luah dari satu sektor. Contohnya misalnya raga dayang seperti tas rotan karo, kemudian perhiasan karo, tikar, dan lain-lain. Kalau misalnya bibi bapak mamanya tahu gitu ya kerajinan tangan dari khas dari desa Merek, itu bisa juga ditambahkan di dalam luah kerajinan tangan. Nah, kemudian untuk item UMKM khas karo itu contohnya bisa selai srikaya atau minyak urut karo atau gula tala atau yang lainnya gitu ya, hasil UMKM yang ada di tanah karo itu. Nah, kecuali ada keterkecualian di sini untuk kain karo, uis nipes, dan bekah bulu karena nanti ini menjadi luah panitia konsinyasi. Nah, jumlah varian item atau luah itu dibebaskan ke keputusan sektor. Ya, berikutnya adalah konsep luah kategorial. Ini ada 2 luah, 1 paket buah dan 1 paket UMKM khas karo. Ini modalnya 750.000 sama, dan kemudian harga jualnya juga 5 juta, dan di packing semenarik mungkin, juga sama, pengumpulannya tanggal 5 Agustus 2023. Untuk konsep pengergakan, nah nanti akan ada pengergakan seperti biasa dari pengergakan sektor maupun pengergakan kategorial ataupun dari serafim. Nah, penampilan itu dilakukan secara onsite. Jadi kita semua tidak menggunakan video kolase lagi, tapi kita penampilan pengergakan itu dilakukan secara onsite. Nah, khusus sektor sebisa mungkin agar penampilan itu melibatkan semua anggota kategorial. Jadi dalam pengergakan itu ada dari KKR, ada yang dari Permatanya gitu ya, Saitun, Mamre maupun Moria gitu ya. Jadi dalam satu pengergakan itu penampilannya melibatkan semua kategorial. Kemudian penampilan berupa persembahan pujian, boleh kombinasi dengan tarian, misalnya ada yang menyanyi dan juga menari, nari karo gitu ya. Dan atau pujian saja seperti paduan suara atau vokal grup, atau bisa dikombinasikan antara alat musik karo, pemainnya pastinya dari sektor tersebut, kemudian penari karo dan juga penyanyinya gitu ya. Nah, kemudian untuk judul lagu itu tidak boleh sama antar sektor. Jadi harus diinformasikan kepada kontak person pengargakan, itu adalah saya, nanti boleh diinformasikan ke saya untuk judul lagu gitu ya. Dan jika ada yang sama, maka sektor yang mendaftar lebih dahulu itu yang berhak untuk menggunakan lagu tersebut. Ya, kemudian lagu wajib tema rohani dan berbahasa karo. Tadi tidak boleh menggunakan lagu Sendau Kerjarani. Kemudian kostum dibebaskan kepada kreativitas sektor. Nah, ini nanti boleh, ini nanti bisa menjadi nilai tambah untuk ketentuan lomba jika kostumnya menarik dan otentik sesuai dengan desa, mencerminkan desa di tanah karo gitu ya. Kemudian wajib menggunakan iringan musik, bisa berupa -1 atau memainkan alat musik. Nah, alat musik yang disediakan oleh panitia itu hanya alat musik yang berada di tim musik gitu ya. Jika membutuhkan di luar itu ntar jadi tanggung jawabnya sektor gitu. Misalnya sektor 2 mau pakai alat musik karo gitu ya, pemainnya juga dengan alat musiknya itu harus disediakan sendiri oleh sektor 2. Nah, kemudian durasi lagu itu maksimal 5 menit. Nah, selanjutnya kita ada acara cokong-cokong. Nah, ini acara ini juga sebagai salah satu acara yang mendukung pesta budaya ya, karena di sini nanti akan ada 10 pasang per sektor. Ini boleh lintas kategorial. Jadi akan menari landep gitu ya. Kemudian penampilan dilakukan secara onsite, bukan video. Nah, kemudian perwakilan satu orang sektor itu akan membawakan lagu pujian selama cokong-cokong berlangsung. Jadi nanti dia yang ada sektor harus memilih satu orang penyanyi
pada saat cokong-cokong nanti. Kemudian tidak ada kostum khusus, tapi jika sektor ingin berkreasi itu dipersilakan. Tanda kasih yang diberikan jemaat kepada pembawa lagu itu akan menjadi penggalangan dana kerja rani sektor tersebut, baik berupa tunai maupun non-tunai. Nah, kemudian durasi maksimal untuk cokong-cokong itu 10 menit per sektor. Nah, dimohon partisipasi jemaat dalam mendukung acara cokong-cokong ini. Ya, untuk kontak person, untuk info lebih lanjut lagi bisa menghubungi Bapak Ili Tambun. Oke, yang terakhir ini adalah lomba antar sektor. Jadi kita akan mengadakan lomba. Yang pertama itu kita ada Mbuesa Sektor Champion MBS, gitu ya. Itu kriteria penilaiannya salah satunya adalah akumulasi perhitungan berapa jemaat di sektor tersebut yang paling banyak